Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas di Kubang, Semarang, akan mempresentasikan hasil diskusi kami guna memenuhi tugas akhir dan penilaian ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ghea Amelia Kristianto, dengan NIM 2205523021. Saya Ayu Rahmawati dengan NIM 2205523011. Saya Yudi Cynthia Prasetya dengan NIM 2205523022. Saya Dian Syarifina dengan NIM 2205523023. Untuk pembahasan materi presentasi kami kali ini, yaitu mengenai manajemen perpajakan, perencanaan perpajakan, dan praktik perencanaan perpajakan. Yang pertama, manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memastikan setiap aspek kewajiban pajak dikelola secara efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini mencakup perencanaan pajak, pengorganisasian kewajiban pajak, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan pendekatan yang tepat, manajemen perpajakan bukan hanya membantu memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memberikan manfaat bagi efisiensi keuangan perusahaan. Secara formal, menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, manajemen perpajakan adalah usaha sistematis yang dilakukan wajib pajak untuk mengelola seluruh urusan perpajakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan pajak sekaligus mengurangi risiko sanksi yang tidak diinginkan. Tujuan manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Fungsi manajemen pajak. Yang pertama, yaitu perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak membantu menganalisis celah-celah legal yang memungkinkan penghematan pajak tanpa melanggar aturan, dengan tujuan agar pembayaran pajak efisien dan tetap sesuai regulasi. Yang kedua, pengorganisasian pajak atau tax organizing. Pengorganisasian ini memastikan semua dokumen pajak seperti faktur, laporan, dan bukti transaksi tersusun rapi dan siap diaudit kapan saja. Yang ketiga, pelaksanaan pajak atau tax actuating merupakan tahap eksekusi yang dimana semua strategi yang dirancang sebelumnya mulai dijalankan, mulai dari melaporkan pajak hingga membayar kewajiban pajak tepat waktu. Yang keempat, pengawasan pajak atau tax control. Fungsi ini memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Pengawasan yang baik mencegah
munculnya denda atau penalti yang merugikan. Motivasi manajemen pajak. Motivasi dilakukan manajemen pajak menurut Simon James dan Christopher Nobes adalah ketidakmerataan atas faktor yang dikaitkan dengan prinsip manfaat atau benefit dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan asas keadilan dan kemerataan. Konsepsi dari prinsip manfaat atau benefit ini kurang lebih adalah bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat atau benefit yang diterima dari pelayanan sektor publik oleh pemerintah. Selanjutnya, syarat manajemen pajak. Tax manajemen yang baik harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, secara bisnis masuk akal karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansi, keuangan, maupun segi hukum perjanjian. Penerapan manajemen perpajakan. Penerapan manajemen pajak yang tepat tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga menjaga keuangan perusahaan tetap stabil dan terhindar dari risiko denda. Selanjutnya akan dijelaskan tentang langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk penerapan manajemen perpajakan dengan tepat. Yang pertama, rekonsiliasi data pajak. Langkah pertama adalah memastikan data akuntansi sinkron dengan pelaporan pajak. Contohnya, pastikan laporan penjualan sesuai dengan SPT masa PPN atau beban pajak pegawai cocok dengan SPT PPh pasal 21. Akurasi di sini sangat penting untuk menghindari kesalahan laporan. Yang kedua, optimalkan sistem administrasi. Gunakan sistem administrasi keuangan yang dapat memproses pajak secara otomatis dan akurat. Jika perusahaan belum menggunakan software akuntansi, ini saatnya mempertimbangkan solusi berbasis cloud yang dapat membantu melacak, menghitung, dan mengelola pajak dengan lebih mudah. Yang ketiga, manajemen dokumen dan arsip. Penerapan manajemen pajak yang efektif sangat bergantung pada pengelolaan dokumen. Simpan semua faktur, bukti transaksi, hingga dokumen pelaporan pajak dalam sistem arsip yang terstruktur. Ini akan sangat membantu saat audit pajak dilakukan oleh pihak berwenang. Yang keempat, lakukan audit pajak internal. Melakukan audit pajak secara berkala, baik dengan tim internal atau menggunakan jasa konsultan pajak. Membantu memastikan semua kewajiban perpajakan telah dijalankan sesuai peraturan. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menemukan potensi penghematan pajak di masa depan.
Yang kelima, integrasi tax planning dalam strategi bisnis. Saat merancang strategi bisnis, pertimbangkan juga aspek perpajakan. Misalnya, jika perusahaan berencana membuka cabang baru, pikirkan implikasi pajaknya. Apakah akan mempengaruhi perhitungan PPN, PPh, atau jenis pajak lainnya? Langkah ini membantu meminimalkan kejutan pajak yang tidak diinginkan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi rutin. Pastikan secara berkala mengevaluasi kebijakan pajak perusahaan. Apakah strategi yang diterapkan sudah memberikan hasil optimal? Jika belum, mungkin saatnya menyesuaikan pendekatan. Selanjutnya, contoh penerapan manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak yang efektif bukan hanya soal teori, tetapi juga bagaimana strategi ini diimplementasikan dalam dunia nyata. Untuk mempermudah, akan dijelaskan beberapa contoh nyata penerapan manajemen perpajakan yang bisa memberikan inspirasi. Yang pertama, restitusi pajak pada perusahaan ekspor. Bayangkan jika memiliki perusahaan manufaktur yang fokus pada ekspor. Bahan baku yang dibeli dikenakan PPN sebesar 11%, sementara produk ekspor dikenakan tarif PPN 0%. Dengan manajemen pajak yang tepat, dapat mengajukan restitusi PPN masukan untuk mengurangi beban pajak. Proses ini melibatkan pengelolaan faktur pajak masukan yang rapi, serta mempersiapkan dokumen pendukung seperti invoice ekspor dan bukti pembayaran. Yang kedua, pengoptimalan insentif pajak. Perusahaan teknologi yang baru berkembang sering memanfaatkan insentif pajak untuk startup yang diberikan pemerintah. Dengan strategi manajemen perpajakan, perusahaan dapat mengidentifikasi insentif seperti pembebasan PPh atas pendapatan tertentu atau pengurangan tarif pajak untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini membantu menekan biaya operasional tanpa melanggar regulasi. Yang ketiga, tax planning untuk ekspansi bisnis. Misalnya, perusahaan retail berencana membuka cabang baru di kota lain. Dengan tax planning yang baik, dapat menganalisis implikasi perpajakan, seperti pajak daerah atau tarif PPN tambahan yang mungkin berlaku. Langkah ini memungkinkan perusahaan memproyeksikan biaya dan merancang strategi pembayaran pajak yang optimal. Yang keempat, pengelolaan pajak untuk perusahaan jasa. Dalam bisnis jasa seperti konsultan atau agensi, seringkali ada kesalahan pencatatan pada PPh 23 untuk jasa yang diterima atau diberikan. Dengan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap potongan pajak sudah tercatat dengan benar dan sesuai dengan bukti potong.
Ini penting untuk menghindari perbedaan saat pelaporan tahunan. Perencanaan pajak. Menurut Susan M. Lyons menyebutkan bahwa tax planning is a arrangement of a person, business, and/or private affair in order to minimize tax liability. Secara konseptual, perencanaan pajak meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penangguhannya. Penghematan pajak dapat diperoleh dari perencanaan pajak dengan melibatkan beberapa pengaruh seperti pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, pengurangan tarif pajak menyeluruh, penundaan objek pajak, dan sebagainya. Pada tahap perencanaan pajak, dapat dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan atau lawful, maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful. Istilah yang sering digunakan adalah tax avoidance dan tax evasion. 1. Tax avoidance. Dalam buku literatur perpajakan Indonesia, penghindaran pajak atau tax avoidance diartikan sebagai kegiatan yang legal, misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan. Prasetyo mengutip pendapat Preble dalam tulisannya menyebutkan bahwa tax avoidance mempunyai beberapa karakteristik seperti transaksi seringkali semu. Transaksi yang dilakukan tidak memiliki makna secara ekonomis, yang berarti tidak terdapat unsur resiko dan adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan. Yang kedua, tax evasion. Tax evasion merupakan tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak atau ilegal yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Hal ini merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, memanipulasi ilegal terhadap utang pajak, ataupun meloloskan diri untuk tidak membayar pajak yang sebagaimana telah tertuang menurut aturan perundang-undangan. Contohnya yaitu upaya memperkecil laporan jumlah underdeclared revenue atau bahkan melaporkan kerugian manipulated losses sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Yang berikutnya tujuan perencanaan pajak. Yang pertama, meminimalisasi beban pajak yang terhutang. Yang kedua, memaksimalkan laba setelah pajak. Yang ketiga, meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif. Tahap-tahap perencanaan pajak. Agar tax planning berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan dilakukan melalui berbagai aturan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama,
menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Yang kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan pajak tidak bisa berada di luar tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menentukan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali perencanaan perpajakan. Diketahui bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik ataupun tidak tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang telah dibuat. Tindakan perubahan up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau bahkan keberhasilannya sangat kecil. Yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaan sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan. Dan itu berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Berikut karakteristik perencanaan pajak. Yang pertama, legal, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, integral, merupakan bagian integral perencanaan menyeluruh perusahaan. Ketiga, valid, didukung dengan bukti-bukti memadai, misalnya agreement, invoice, accounting treatment. Yang keempat, cash flow, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow. Yang kelima, net present value, memaksimalkan net present value. Berikutnya adalah aspek formal perencanaan pajak. Pemungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan, keputusan Presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran. Aspek administratif perencanaan pajak.
Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Di samping memotong atau memungut pajak, kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak. Aspek material dalam perencanaan pajak. Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih, karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan tidak kurang, supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Motivasi perencanaan pajak. Yang pertama, kebijakan perpajakan atau tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukan dalam suatu perencanaan pajak, seperti jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak. Yang kedua, undang-undang perpajakan atau tax law. Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Dirjen Pajak. Yang ketiga ada administrasi perpajakan atau tax administration. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dalam sistem informasi yang masih belum efektif. Praktik perencanaan pajak. Praktik perencanaan pajak adalah strategi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada pembahasan kali ini, yang akan dibahas yaitu praktik perencanaan pajak pada pemilihan metode penyusutan dan praktik perencanaan pajak pada transaksi sewa guna usaha. Praktik perencanaan pajak dengan pemilihan metode penyusutan. Pemilihan metode penyusutan dalam praktik perencanaan pajak merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan atau individu. Penyusutan berpengaruh pada beban pajak karena mempengaruhi besar kecilnya laba kena pajak.
Yang selanjutnya, metode penyusutan yang umum digunakan. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line. Karakteristiknya, beban penyusutan yang sama setiap tahun selama umur manfaat aset. Keuntungannya mudah dihitung dan stabil dari tahun ke tahun. Kapan digunakannya? Jika ingin menjaga laba yang stabil dalam laporan keuangan dan tidak membutuhkan pengurangan pajak yang besar di awal penggunaan aset. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Karakteristiknya, beban penyusutan lebih besar di awal tahun dan menurun seiring berjalannya waktu. Keuntungannya, memberikan manfaat pajak yang lebih besar pada tahun-tahun awal. Kapan digunakannya? Cocok untuk perencanaan pajak yang ingin meminimalkan laba kena pajak di tahun-tahun awal pembelian aset. Yang ketiga ada metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Karakteristiknya mirip dengan metode saldo menurun dengan penyusutan lebih besar di awal dan menurun setiap tahun. Keuntungannya, beban pajak bisa dioptimalkan di tahun awal. Kapan digunakannya? Saat ingin manfaat perpajakan yang serupa dengan metode saldo menurun tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Yang keempat ada metode unit produksi atau unit of production. Karakteristiknya, penyusutan berdasarkan penggunaan aktual aset. Keuntungannya sesuai dengan pola penggunaan aset. Kapan digunakannya? Jika pendapatan bersifat fluktuatif atau bergantung pada output aset. Yang selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan metode penyusutan. Tujuan perencanaan pajak. Jika tujuannya adalah menunda pembayaran pajak, metode dengan beban penyusutan lebih besar di awal. Saldo menurun atau jumlah angka tahun biasanya dipilih. Jika ingin menjaga stabilitas laba, metode garis lurus lebih cocok. Kondisi keuangan perusahaan dengan kebutuhan arus kas yang besar di awal periode mungkin memilih metode saldo menurun untuk meminimalkan pajak. Untuk jenis dan umur manfaat aset, aset dengan umur manfaat yang panjang mungkin lebih cocok menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan jangka panjang. Aset dengan penggunaan intensif di awal lebih cocok dengan metode saldo menurun. Untuk peraturan perpajakan yang berlaku, peraturan perpajakan di Indonesia, UU PPh, dan PMK terkait memberikan pedoman tentang metode penyusutan yang dapat digunakan dan tarifnya. Dampak pada laporan keuangan. Perusahaan yang ingin menarik investor atau menjaga laba bersih mungkin mempertimbangkan dampak metode penyusutan terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya ada praktik perencanaan pajak dalam transaksi sewa guna usaha. Praktik perencanaan pajak dalam transaksi sewa guna usaha atau leasing melibatkan pemanfaatan struktur dan perlakuan akuntansi serta perpajakan atas leasing untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.
Sewa guna usaha leasing adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lessee atau pengguna barang modal. Lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian hak opsi atau option right untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut menjadi milik lessor selama jangka waktu kontrak. Pengertian lain sewa guna usaha menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board nomor 13, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyedia barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut IAS atau International Accounting Standard nomor 17, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Jenis sewa guna usaha. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sewa guna usaha di mana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha di mana penyewa pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Strategi perencanaan pajak dalam sewa guna usaha. Yang pertama, pemilihan jenis leasing, yaitu ada finance lease. Penyewa dianggap memiliki aset secara substansi meskipun secara hukum masih milik pemberi sewa. Oleh karena itu, penyewa dapat membebankan penyusutan aset sebagai pengurang laba kena pajak. Beban bunga dari pembayaran leasing juga diakui sebagai pengurang pajak. Cocok untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan pengurangan pajak jangka panjang melalui penyusutan. Yang berikutnya, operating lease. Seluruh pembayaran leasing dianggap sebagai beban operasional dan dapat langsung dikurangkan dari laba kena pajak. Cocok untuk perusahaan yang ingin mengurangi pajak secara langsung tanpa menambah aset dalam laporan keuangan. Yang kedua, optimalisasi waktu leasing, yaitu yang pertama ada leasing jangka pendek, cenderung membebankan biaya lebih besar pada satu periode, sehingga lebih efektif untuk pengurangan pajak dalam jangka pendek. Yang berikutnya, leasing jangka panjang, memungkinkan perusahaan mengelola beban pajak secara stabil dari tahun ke tahun. Lalu yang berikutnya ada leasing untuk aset baru. Pembelian aset baru melalui leasing memungkinkan perusahaan memanfaatkan insentif seperti penyusutan hipercepat.
Yang ketiga, memanfaatkan aturan pajak yang berlaku. Di Indonesia, leasing diatur oleh PMK nomor 116 PMK 010 tahun 2020 tentang sewa guna usaha. Aturan ini memberikan panduan tentang perlakuan pajak dan kriteria leasing. Misalnya, dalam finance lease, penyusutan aset mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh, dan kategori aset sesuai dengan umur manfaatnya. Yang keempat, strukturisasi leasing untuk efisiensi pajak. Yang pertama, leasing antar perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan perusahaan afiliasi untuk leasing aset, sehingga beban leasing di satu perusahaan menjadi pendapatan di perusahaan lain yang berada di lokasi dengan tarif pajak lebih rendah. Leasing lintas negara melibatkan penyedia leasing dari negara dengan keuntungan pajak atau tax haven untuk menekan biaya pajak. Lalu yang kelima, pemanfaatan beban leasing sebagai pengurang pajak, yaitu ada finance lease. Bunga dari pembayaran leasing bisa dikategorikan sebagai biaya bunga yang menjadi pengurang laba kena pajak. Lalu berikutnya, operating lease. Seluruh pembayaran leasing langsung diakui sebagai pengurang pajak. Yang keenam, pengakuan biaya leasing untuk pajak final atau non-final. Jika leasing berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final, seperti sewa tanah atau bangunan, biaya leasing harus disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan pajak final. Manfaat praktik perencanaan pajak dalam sewa guna usaha, yaitu yang pertama, pengurangan pajak secara efektif. Struktur leasing memungkinkan perusahaan memaksimalkan pengurangan beban pajak melalui bunga, penyusutan, atau beban operasional. Fleksibilitas arus kas mengurangi tekanan arus kas perusahaan karena tidak perlu membayar penuh untuk aset di awal. Yang ketiga, memanfaatkan insentif pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan insentif penyusutan dipercepat atau tarif pajak khusus untuk jenis aset tertentu. Risiko dan batasan praktik perencanaan pajak dalam sewa guna usaha. Yang berikutnya, kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Penyalahgunaan struktur leasing untuk penghindaran pajak dapat menarik perhatian otoritas pajak dan menyebabkan sanksi. Lalu yang berikutnya, keterbatasan insentif. Tidak semua aset yang disewa melalui leasing memenuhi syarat untuk insentif pajak tertentu. Lalu berikutnya ada pengaruh terhadap laporan keuangan. Perlakuan leasing dapat mempengaruhi resiko keuangan, khususnya jika diklasifikasikan sebagai finance lease yang menambah kewajiban di neraca. Berikut kesimpulan dari materi tersebut, yaitu
Manajemen pajak adalah proses pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak. Lalu, perencanaan pajak adalah strategi yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan secara legal, etis, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam perencanaan pajak, wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai celah atau insentif pajak yang diatur oleh undang-undang. Praktik perencanaan pajak adalah implementasi strategi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan etis dengan memanfaatkan kebijakan atau insentif perpajakan yang tersedia. Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah dan kamu akan sampai ke tujuanmu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memaparkan materi. Semoga materi yang kelompok kami paparkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.